Nah, setelah sebulan penuh kita berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan, ada loh satu amalan penutup yang ibaratnya jadi sentuhan terakhir yang bikin semuanya jadi sempurna. Ya, kita lagi ngomongin soal zakat fitrah. Keren banget kan perumpamaannya? Coba dibayangin. Zakat fitrah itu ya persis seperti sapuan kuas terakhir itu. Dia yang menyempurnakan lukisan ibadah kita selama sebulan penuh, membuatnya jadi lengkap dan indah. Oke, jadi apa sih sebenarnya amalan penutup yang luar biasa ini? Si sentuhan penyempurna ini. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa itu zakat fitrah? Nah, ini nih yang menarik. Kalau kita pecah namanya, zakat itu kan artinya tumbuh, bersih, berkah. Terus fitrah itu artinya suci atau kembali ke asal. Jadi gampangnya, zakat fitrah itu adalah cara kita buat membersihkan diri kita sendiri, sekaligus menumbuhkan kebahagiaan buat orang lain. Kena banget kan? Tapi kenapa ya kita harus melakukan ini? Ternyata alasannya itu dalam banget loh. Ada banyak alasan indah di baliknya, baik buat jiwa kita maupun buat masyarakat. Nah, di bagian ini kita bakal kupas tuntas 6 alasan utama kenapa zakat fitrah itu penting banget. Alasan pertama, ini buat membersihkan puasa kita. Ya jujur aja deh, selama puasa sebulan, pasti ada aja kan salah ngomong, atau mungkin sedikit kesal yang nggak sengaja keluar. Nah, zakat fitrah ini ibarat sabun spiritualnya, yang membersihkan noda-noda kecil itu biar puasa kita jadi bersih dan diterima. Nah, yang kedua ini bagian yang paling menyentuh hati. Tujuannya itu mulia banget, memastikan gak ada satu orang pun yang merasa sedih atau kekurangan di hari Lebaran. Jadi, kebahagiaan Idul Fitri itu bisa dirasain sama semua orang, tanpa terkecuali. Ketiga, ini soal memperkuat persaudaraan. Coba bayangin, ada jembatan tak terlihat yang terbangun. Dari satu sisi, kita yang memberi belajar ikhlas. Dari sisi lain, mereka yang menerima, merasa diperhatikan, dan jadi bagian dari kita. Ini kan inti dari persaudaraan yang sebenarnya. Saling jaga. Yang keempat, ini soal melatih jiwa. Sebulan penuh kita udah latihan nahan hawa nafsu kan? Nah, zakat fitrah ini jadi latihan pamungkasnya. Dengan ngeluarin sebagian harta, kita seolah-olah bilang ke diri sendiri, "Hey, harta ini nggak menguasai gue yang menguasai harta ini." Kelima, ini nunjukin statusnya yang luar biasa. Coba deh perhatiin, di dalam Al-Quran, perintah untuk zakat itu sering banget disebut barengan sama perintah sholat. Ini sinyal kuat kalau hubungan baik kita sama Tuhan lewat sholat harus seimbang sama hubungan baik kita dengan sesama manusia lewat zakat. Dan yang keenam, tentu aja soal pahala. Ini sih udah nggak usah diragukan lagi. Allah sendiri yang janjiin kalau balasannya itu berlipat-lipat ganda. Ibarat kita nanam satu benih, tapi panennya bisa 700 benih, bahkan lebih. Ini sih investasi akhirat yang paling menguntungkan. Oke. Tadi kita udah bahas kenapanya yang benar-benar menyentuh hati kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, lebih praktis semacam buku panduan zakat fitrahnya. Gimana sih aturan mainnya? Nah ini penting banget nih, jangan sampai ketukar antara zakat fitrah sama sedekah biasa ya. Kalau zakat fitrah itu hukumnya wajib, jumlahnya udah ditentuin dan waktunya juga spesifik banget. Kalau sedekah, itu sunnah, jumlahnya bebas, waktunya kapan aja. Dua-duanya sama-sama baik, tapi yang satu ini, zakat fitrah, adalah sebuah kewajiban. Hadis ini benar-benar negasin, ini untuk semua orang. Coba deh lihat, bahasanya itu inklusif banget. Setiap muslim. Mau dia merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan, masih kecil atau udah dewasa, semuanya kena kewajiban ini. Gak ada yang terkecuali. Ini benar-benar gerakan kebaikan massal. Jadi, siapa aja nih yang wajib bayar? Syaratnya itu simpel banget kok. Pertama, dia seorang muslim. Kedua, dia masih hidup pas Ramadan berakhir. Dan ketiga, yang paling penting, dia punya makanan yang cukup buat diri sendiri dan keluarga di hari Lebaran. Gampang kan? Oh ya, catat juga kepala keluarga itu wajib bayarin buat anggota keluarga yang jadi tanggungannya, kayak istri dan anak-anak. Oke, terus bayarnya berapa banyak? Ukurannya itu udah ditentuin, yaitu 1 kali sya. Nah, kalau di kita, ini kira-kira setara sama 2,5 kilogram makanan pokok. Di Indonesia ya, paling umum beras. Tapi boleh juga kok diganti pakai uang yang nilainya setara dengan harga 2,5 kilogram beras itu. Baiklah, sekarang kita sampai di bagian yang paling praktis. Panduan gimana caranya? Kapan bayarnya, di mana, dan gimana teknisnya biar kewajiban kita ini tuntas dengan benar. Yuk kita lihat. Soal waktu,
Ini krusial banget. Sebenarnya kita udah boleh bayar dari awal Ramadan. Tapi waktu yang paling top, yang paling dianjurkan, itu pas malam takbiran atau pagi-pagi sebelum sholat Id. Nah, yang harus diwaspadai, jangan sampai lewat dari setelah sholat Id, apalagi sampai matahari terbenam di hari Lebaran. Wah, itu udah telat. Tenang aja, caranya sekarang gampang banget kok. Ada 3 cara utama. Pertama, bisa lewat panitia zakat di masjid dekat rumah. Kedua, bisa lewat lembaga amil zakat yang resmi, kayak Baznas misalnya. Bisa datang langsung atau sekarang udah canggih bisa online. Atau yang ketiga, kalau kita kenal langsung sama orang yang berhak menerima, kita bisa kasih langsung ke mereka. Pilih aja mana yang paling pas buat kamu. Terus uangnya ini buat siapa? Sebenarnya kan ada 8 golongan yang berhak terima zakat. Tapi khusus untuk zakat fitrah, fokus utamanya itu buat 2 golongan, fakir dan miskin. Kenapa? Ya karena ini nyambung lagi ke tujuan awalnya tadi, biar mereka juga bisa ikut merayakan Idul Fitri dengan gembira, tanpa pusing mikirin makanan. Nah, sekarang coba deh kita mundur sedikit, lihat gambaran besarnya. Apa sih yang terjadi kalau amalan yang kelihatannya kecil ini dilakuin bareng-bareng sama jutaan orang? Percaya deh, kekuatan kolektifnya ini bakal bikin kita takjub. Semuanya berawal dari sini. Dari satu orang, satu kewajiban kecil, cuma 2,5 kilogram beras. Kelihatannya sepele kan? Tapi coba bayangin, apa yang terjadi kalau sekitar 240 juta muslim di Indonesia melakukan hal kecil yang sama di waktu yang kurang lebih bersamaan? Jawabannya luar biasa. Angkanya bisa mencapai 600.000 ton beras yang terkumpul. Bayangin, 600.000 ton. Dari kontribusi kecil per orang, kita bareng-bareng menciptakan sebuah gelombang kebaikan raksasa yang efeknya terasa di seluruh penjuru negeri. Inilah kekuatan gotong royong, kekuatan kebersamaan. Jadi nanti, pas hari Lebaran, ketika kita lihat semua orang tersenyum bahagia, coba deh ingat-ingat. Sebagian kecil dari senyuman-senyuman itu bisa jadi ada karena kebaikan kita, karena 2,5 kilogram beras yang kita keluarkan. Ini jadi pengingat yang indah banget kalau kebaikan sekecil apapun, kalau dilakuin bareng-bareng, dampaknya bisa sangat besar.